Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kelima dengan NIM 1054011011721. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Berbasis Video Animasi Terhadap Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa Kelas 4 SDI Sanging-Sanging Kabupaten Goa. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari hasil observasi awal di kelas 4 di SDI Sanging-Sanging Kabupaten Goa, terdapat beberapa kesulitan dihadapi oleh peserta didik saat menulis paragraf, yaitu 1. Peserta didik kesulitan dalam menentukan gagasan utama. 2. Peserta didik masih kurang pemahaman tentang paragraf. 3. Peserta didik masih kesulitan dalam aspek kebahasaan. 4. Peserta didik masih kurang dalam menguasai kosakata. Selain 4 permasalahan tersebut, kegiatan pembelajaran di SDI Sanging-Sanging masih cenderung membosankan karena guru di SDI Sanging-Sanging pada saat pembelajaran hanya menggunakan media buku cetak saja, dan guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa media pembelajaran, sehingga peserta didik dalam proses pembelajaran sedikit cenderung bosan dalam kelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan media video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas 4 SDI Sanging-Sanging Kabupaten Goa. Dan adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas 4 SDI Sanging-Sanging Kabupaten Goa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis bagi peneliti yaitu dapat menambah pengalaman baru kepada peneliti dan dapat memberikan gambaran dalam penggunaan media interaktif berbasis video animasi kepada peneliti selanjutnya. Kemudian 2, manfaat praktis. Bagi peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan media interaktif berbasis video ini dan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Kemudian bagi pendidik diharapkan guru dengan menggunakan media interaktif berbasis video animasi ini dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif sehingga dapat mewujudkan sistem pembelajaran yang baik. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan jenis keterampilan yang produktif. Artinya, keterampilan menulis dapat ditingkatkan ketika dilatih secara terus-menerus. Dengan menulis, peserta didik bisa mengungkapkan ide dan perasaan mereka dalam bentuk tulisan yang jelas dan efektif. Keterampilan menulis juga mendorong agar peserta didik berpikir secara sistematis dan kreatif. Selanjutnya, tujuan menulis. Menurut Nur Hadim, tujuan menulis terbagi menjadi 2, yaitu tujuan menulis berdasarkan fungsi dan tujuan menulis berdasarkan kepentingan penulis. Tujuan menulis berdasarkan fungsinya yaitu terbagi menjadi 5. 1. Menulis untuk menyampaikan informasi. 2. Menulis untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. 3. Menulis untuk mengontrol perilaku seseorang. 4. Menulis untuk menyatakan pendapat. Dan 5. Menulis untuk mengungkapkan imajinasi seseorang. Selanjutnya, tujuan menulis berdasarkan kepentingan penulis terdiri menjadi 6, yaitu terdiri atas 6. Selanjutnya, tujuan menulis berdasarkan kepentingan penulis yaitu terdiri atas 6, yaitu mengembangkan pemahaman kepada pembaca, menunjukkan yang baru kepada pembaca, merangsang cara berpikir pembaca, mengubah keyakinan pembaca, menghibur pembaca, dan memotivasi pembaca. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan menulis. Tahapan-tahapan menulis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahapan pra-penulisan, 2. Tahapan penulisan, dan 3. Tahapan pasca penulisan. Tahapan penulisan yaitu langkah awal dalam penulisan, yaitu
dengan menentukan temanya terlebih dahulu dan ide pokok untuk penulisan. Kemudian tahap penulisan. Tahap penulisan ini dapat mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan dengan memakai informasi yang telah dipilih dan telah dikumpulkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan. Tahap pasca penulisan ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahap penyempurnaan. Yang kedua yaitu paragraf. Paragraf merupakan suatu penjelasan gagasan yang tersusun dalam beberapa rangkaian kalimat dalam bentuk tulisan yang memiliki tujuan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dalam mengembangkan hakikat objek yang sebenarnya. Jenis-jenis paragraf. Paragraf terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Paragraf narasi, 2. Paragraf deskripsi, 3. Paragraf eksposisi, 4. Paragraf persuasif, dan 5. Paragraf argumentasi. Pada penelitian ini berfokus pada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau gambaran kejadian yang dijelaskan secara sejelas-jelasnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, meraba, dan merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua benda yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan dan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Dalam penelitian ini memfokuskan pada media audiovisual, yaitu media berbasis video animasi. Media video animasi dalam pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dalam pembelajaran. Media animasi dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu materi yang tidak nyata, dapat terlihat oleh mata, namun dengan cara visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Media animasi ini dapat digunakan untuk menarik perhatian peserta didik jika digunakan secara tepat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD pada kurikulum Merdeka Belajar ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Pada penelitian ini mengkhususkan pada keterampilan menulis paragraf deskripsi. Setelah menjelaskan kepada peserta didik apa itu paragraf deskripsi, selanjutnya peserta didik dibagikan lembar pretest. Setelah dibagikan lembar pretest, peserta didik akan diberikan treatment, yaitu media interaktif berbasis video animasi. Setelah diberikannya treatment, peserta didik dibagikan lagi lembar post-test agar ditemukannya ada pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi atau tidak adanya pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan di sini saya mengambil 3 penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilmi dan Reskianti Tajuddin 2021 yang berjudul Pengaruh Media Video Animasi Terhadap Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Sekolah Dasar. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Hamidin, Wan Jamaluddin, Koderi, dan Erlina 2023 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbahasa Arab Berbasis Video Animasi Interaktif untuk Siswa Madrasah Aliyah. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Desidik Fatonah 2019 yang berjudul Pengaruh Media Video Animasi Terhadap Keterampilan Menyimak Siswa SD Negeri 1 Sukamaju. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. H1, adanya pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi peserta didik. Atau HO, tidak adanya pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi
peserta didik. Berikutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimental dengan hanya menggunakan kelas eksperimen tanpa kelas kontrol. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di SD Inpres Sangi-Sangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDI Sangi-Sangi, Kabupaten Goa. Dan sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4A yang berjumlah 23 orang. Adapun desain penelitian yaitu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one group pretest post-test. Desain penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu variabel penelitian survei. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh media video animasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Media video animasi, dan 2. Keterampilan menulis paragraf deskripsi sebagai variabel terikat. Selanjutnya, prosedur penelitian. Terdapat 3 tahap prosedur penelitian. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. 1. Mengurus perizinan sekolah. 2. Memiliki materi. 3. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak sekolah. 4. Membuat modul ajar. 5. Mempersiapkan instrumen penelitian. Dan 6. Mempersiapkan observasi. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. 1. Pra-pelaksanaan, yaitu memberikan penjelasan secara singkat pada siswa kelas 4A SDI Sanging-Sanging. Dan 2. Memberikan tes awal. Selanjutnya, perlakuan, menerapkan media interaktif berbasis video animasi dan memberikan tes akhir pada siswa. Dan tahap terakhir yaitu menyusun laporan pelaksanaan penelitian, menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan teknik analisis data. Dan 3. Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis dan akurat. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 instrumen, yaitu 1. Lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk memantau aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Lembar tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa. Dan 3. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data juga terdiri atas 3 teknik. 1. Observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk memantau aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Tes. Tes pada penelitian ini menggunakan 2 instrumen tes, yaitu tes yang dilakukan sebelum, yaitu pretest, dan sesudah perlakuan, post-test. Kemudian yang terakhir, dokumen. Dokumen digunakan untuk mengambil data seperti nama peserta, lembar tes, rencana pelaksanaan, pembelajaran dan dokumentasi, dan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan hasil belajar siswa yang telah diberikan treatment, yaitu penggunaan media interaktif berbasis video animasi. Dan kedua, analisis statistik inferensial, menggunakan 3 uji coba, yaitu 1. Uji normalitas, 2. Uji homogenitas, dan 3. Uji hipotesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poster proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Berbasis Video Animasi Terhadap Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa Kelas 4 SD Sangi-Sangi, Kabupaten Goa.
Yang pertama, latar belakang. Dari hasil observasi awal di kelas 4 SDI Sanging-Sanging menunjukkan ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik kesulitan dalam menentukan gagasan utama. Yang kedua, peserta didik masih kurang pemahaman tentang paragraf. 3. Peserta didik masih kesulitan dalam aspek kebahasaan. Dan 4. Peserta didik masih kurang penguasaan tentang kosakata. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas 4 SD Sanging-Sanging Kabupaten Goa. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas 4 SDI Sanging-Sanging Kabupaten Goa. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pre-eksperimental. Sedangkan desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest post test. Adapun lokasi dan sampel penelitian yaitu lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDI Sanging-Sanging, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4A SDI Sanging-Sanging yang berjumlah 23 orang. Dan terakhir, teknik pengumpulan data dan variabel penelitian. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengaruh media video animasi dan variabel dependen keterampilan menulis paragraf deskripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3, lempar observasi, lempar tes, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya. Yang pertama yaitu efektivitas penggunaan media film animasi terhadap peningkatan keterampilan menulis cerita. Penulisnya yaitu Kavisa Pranata, Yauma Widya Kartika, dan Zulherman pada tahun 2021. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini membuktikan bahwa media pembelajaran film animasi berpengaruh efektif terhadap peningkatan keterampilan menulis cerita siswa kelas 4 SD Rambutan 01 sehingga berdampak pada kualitas kemampuan menulis siswa semakin baik. Selanjutnya, artikel kedua berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Media Video Animasi terhadap Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siswa Kelas 4 SD. Penulisnya yaitu Ayu Sri Lestari, Bahuddin Azmi, dan Wahyu Seleningsih pada tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen dapat ditarik kesimpulan ternyata ada pengaruh dari model problem based learning berbantuan video animasi terhadap keterampilan menulis paragraf argumentasi pada kelas 4 sekolah dasar. Kemudian artikel yang ketiga berjudul Pengaruh Media Video Animasi terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi Siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Siantar dengan penulis Ayu Kristina Silalahi, Jumaria Sirait, dan Vita Riahni Saragi pada tahun 2023. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan pemerolehan Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah ada, maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa penggunaan media video animasi berpengaruh terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Siantar. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yaitu uji T dengan hasil tidak real. Selanjutnya, pengaruh media video animasi terhadap kemampuan menulis karangan narasi siswa sekolah dasar dengan penulis
Nur Ilmi, dan Reskiati Tajuddin 2021. Dengan kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan data pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh hasil siswa setelah diberikan pembelajaran dengan penggunaan media video animasi. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan media video animasi berpengaruh terhadap kemampuan menulis karangan narasi pada kelas 5 SD Impres Bangabang, Kabupaten Bandung. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh media animasi terhadap keterampilan menulis cerita murid kelas 5 SD se-Kota Makassar dengan penulis yaitu Syahruni Hambali, Erwin Akib, dan Siti Aida Aziz pada tahun 2020. Pada kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa peningkatan keterampilan menulis SD Negeri kelas 5 se-Kota Makassar dalam menulis cerita melalui penggunaan media animasi itu sangat baik. Adapun hasil analisis deskriptif yang diperoleh sebagai berikut menunjukkan bahwa kemampuan murid dalam menulis cerita lebih tinggi karena skor murid kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Selanjutnya berjudul penggunaan media video animasi terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 5 SD Impres Tambaya 1 Kota Makassar dengan penulis Hamzah Pagara, Sayadiman Nur Abidah Idrus, dan Latifa Abdul Hamid pada tahun 2023. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu penggunaan video animasi dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 5 SD Impres 1 Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan hasil aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, efektivitas media video animasi terhadap keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3. Dengan penulis Hadholi Faud Asari dan kawan-kawan pada tahun 2022. Dengan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SDN 01 Klegen. Peningkatan tersebut dapat diketahui antara nilai pretest yang semula sangat rendah. Hal ini dikarenakan siswa merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Setelah diberikan perlakuan berupa media video animasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, pada siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, pengaruh media video animasi terhadap keterampilan menyimak siswa SD Negeri 1 Sukamaju dengan penulis Desidi Fatona pada tahun 2019. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media video animasi terhadap keterampilan menyimak siswa SDI Negeri 1 Sukamaju. Selanjutnya, analisis teknik menyimak puisi melalui video animasi pada siswa kelas 2 SD Negeri 3 Tiharjo dengan penulis Ari Nur Aziza Anitya Sri Nugraheni pada tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menyimak memiliki peran penting untuk dapat menguasai keterampilan yang lain. Keterampilan menyimak tidak dapat dipisahkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh penggunaan media video animasi dalam peningkatan
Keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas 1A SD Negeri 32 Banda Aceh dengan penulis Elsya Wulandari, Cut Marlina, dan Uli Muzakir pada tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengelolaan data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan media video animasi berpengaruh terhadap peningkatan membaca permulaan siswa yang dibuktikan dengan nilai rata-rata. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengelolaan data, penelitian dapat menunjukkan bahwa penerapan media video animasi berpengaruh terhadap peningkatan membaca permulaan siswa yang dibuktikan dengan nilai rata-rata.